Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai salah satu perwakilan dari kelompok saya yang bernama Muhammad Zikriat Barbahtiar dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 080 dan teman saya Nur 2 AM dengan 3 digit NIM terakhir 100. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja sistem deadlock pada eh, menggunakan software CPU UOS Simulator sebagai tugas akhir dari mata kuliah sistem operasi. Dia dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika. Jadi, pertama-tama, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu deadlock. Jadi, deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan atau tugas itu tidak dapat dikerjakan dikarenakan setiap permintaan itu saling menunggu satu sama lain. Jadi, scheduler dalam software tidak dapat mengerjakan setiap permintaan yang dimasukkan ke dalam program, sehingga program akan terhenti dikarenakan tidak adanya proses yang dikerjakan. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja dalam pembuatan programnya. Pertama-tama kita bisa masuk ke dalam bagian compiler untuk merancang programnya. Jadi kita bisa meletakkan atau merancang programnya di sini dengan cara mengetikkan manual, atau kita bisa saja langsung menempelkan program yang telah kita rancang sebelumnya seperti ini. Dengan cara Ctrl V. Jadi kita bisa merancang terlebih dahulu seperti ini. Mungkin kita namai program nomor 1. Jadi kurang lebih begini rancangan program yang telah kami buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bagaimana secara singkat cara kerja dari program ini. Jadi program ini bernama program nomor 1. Kenapa saya namanya nomor 1? Karena nantinya akan terdapat lebih dari satu program, yang dimana program nomor 1 ini berisi resource 1, allocate yang berfungsi untuk mengalokasikan resource 1 ke sumber daya 1, lalu kemudian akan ditunggu selama 5 detik, yang berikutnya akan dilanjutkan menuju mengalokasikan resource ke sumber daya 2. Lalu akan dilakukan perulangan hingga 20 kali dan akan menggunakan next untuk melanjutkan perulangannya. Lalu akan di end untuk menyelesaikan program. Lalu kita bisa compile saja programnya apakah terdapat suatu kesalahan ataukah tidak. Oke, jadi setelah dikompil, bahasa sederhana telah diubah menjadi bahasa komputer dan bisa kita lihat bahwa programnya itu dapat dijalankan dengan baik. Setelah bisa dijalankan dengan baik, kita langsung saja load program in memory. Nah, setelah di load di memori, sudah terdapat program nomor 1 di sini. Lalu setelah itu kita bisa melanjutkan untuk membuat program yang berikutnya. Jadi, untuk program kedua, saya namai dengan program nomor 2 yang berisi resource. Kita langsung ubah saja angka dari resource yang 1 dan 2 ini, kita ubah menjadi 2, lalu berikutnya kita ubah menjadi 3, karena di sini saya akan membuat 3 permintaan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam deadlock, ke dalam simulasi deadlock, di mana setelah dimasukkan angka 2 dan 3 ini, kita bisa lakukan seperti yang tadi, kita compile lagi, setelah itu kita load in memory lagi. Nah, sekarang sudah tersimpan program nomor 2, kita buat program yang terakhir, yaitu program nomor 3. Nah, di sini kita langsung masukkan saja angka 3 dan angka 1, sehingga dari program nomor 1, 2, dan 3 itu sumber dayanya saling berkaitan, sehingga nantinya dapat merealisasikan sistem deadlock. Kita bisa compile saja di sini. Setelah selesai di-compile seperti tadi, kita langsung load in memory. Nah, setelah di load in memory, bisa kita lihat terdapat 3 program di sini yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita bisa masuk saja langsung ke bagian sini. Nah, untuk melihat, sudah ada 3 program yang telah kita rancang, mulai dari program nomor 1, 2, dan 3.
kita bisa klik 2 kali untuk meletakkan program ini ke dalam proses. Terdapat program 1, lalu kita masukkan program 2, lalu kita masukkan program nomor 3. Nah, setelah masuk ke 3 program, kita ubah menjadi round robin dengan tick speed-nya itu 10. Dan ini untuk kecepatan CPU-nya kita langsung maksimalkan saja untuk mendapatkan hasil yang paling cepat. Setelah selesai semua, kita bisa lihat view-nya di sini untuk melihat tentang bagaimana cara kerja sistem deadlock dari program yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa start saja dan kita bisa lihat di sini awalnya terdapat hijau semua ya tadi. Nah, setelah dijalankan di sini R1, R2 dan R3 mulai berubah menjadi kuning dan merah. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa proses deadlock is detected. Yang tadi kan awalnya semua semua sumber daya di sini masih berwarna hijau atau available atau tersedia, di mana menjelaskan bahwa belum ada proses yang dijalankan di sini atau belum ada proses yang sedang menunggu antrian dari proses lainnya di sini. Namun setelah dijalankan proses tersebut, R1, R2, dan R3 semuanya sama-sama menunggu antrian satu sama lain. Sehingga karena tidak adanya permintaan yang dijalankan, ketiga dari sumber daya ini akan mengalami deadlock. Untuk mengatasi deadlock ini, kita bisa cukup merilis salah satu dari ketiga sumber daya, entah R1, R2, atau R3. Di sini mungkin saya akan merilis sumber daya nomor 2 saja. Kita pencet rilis. Nah, kenapa bisa berhasil? Karena setelah salah satu sumber daya ini dilepaskan dari kunciannya, maka scheduler dapat melanjutkan mengerjakan menuju permintaan yang berikutnya, sehingga R3 pun dapat dikerjakan dan R1 juga dapat dikerjakan, sehingga ketiganya kembali menjadi available seperti semula. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.